Selamat datang. Dalam video ini kita akan membahas topik penting di era digital, yaitu serangan pada sistem dan penyalahgunaan sistem. Jadi, apa sebenarnya serangan pada sistem itu? Serangan pada sistem adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengakses, merusak, atau mengganggu sistem komputer atau jaringan tanpa izin. Tujuannya bisa beragam, mulai dari pencurian data hingga melumpuhkan sistem. Ada banyak jenis serangan sistem yang perlu kita waspadai. Mari kita bahas beberapa yang paling umum. Pertama, malware atau malicious software. Ini termasuk virus yang menyisipkan diri ke file lain dan menyebar saat file dijalankan. ROM yang dapat menyebar tanpa perlu host file dan sering menyerang jaringan. Trojan horse, program yang tampak normal tapi sebenarnya menyembunyikan fungsi jahat. Dan spyware atau keylogger yang dirancang untuk mencuri data pengguna seperti password atau aktivitas online. Selanjutnya ada phishing. Ini adalah usaha untuk mendapatkan data sensitif seperti password, PIN, atau nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai pihak terpercaya, misalnya melalui email atau situs web palsu. Kemudian denial of service atau distribute DOS. Serangan ini bertujuan melumpuhkan sistem atau server dengan membanjiri lalu lintas data hingga layanan tidak dapat diakses. Ada juga man in the middle attack, di mana pihak ketiga menyadap dan bahkan bisa memodifikasi komunikasi antara dua pihak tanpa diketahui. Selanjutnya, SQL injection adalah teknik di mana penyerang memasukkan perintah SQL berbahaya ke dalam prompt input untuk mengambil atau mengubah data dalam database. Terakhir, brute force attack, yaitu upaya menebak password dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi karakter secara sistematis. Selain serangan dari luar, ada juga ancaman dari dalam yang disebut penyalahgunaan sistem. Penyalahgunaan sistem merujuk pada penggunaan sistem komputer atau jaringan secara tidak sah, melanggar aturan atau menyimpang dari tujuan yang telah diciptakan. Contohnya, termasuk menggunakan jaringan kantor untuk mengunduh atau menyebarkan konten ilegal, pegawai yang mengakses data perusahaan tanpa izin, atau menggunakan akun orang lain untuk login tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dampak dari serangan dan penyalahgunaan sistem ini bisa sangat merugikan. Mulai dari kehilangan data penting, kerusakan reputasi organisasi, hingga kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, bisa terjadi gangguan operasional, kebocoran informasi rahasia, pemanfaatan sumber daya secara ilegal, pengambil alihan sistem atau sistem hijacking, kebocoran identitas atau identity theft, dan bahkan membukakan celah untuk serangan lanjutan. Lalu, bagaimana cara kita mencegah dan melindungi diri dari ancaman ini? Beberapa langkah penting yang bisa dilakukan antara lain menggunakan software antivirus dan firewall yang terpercaya dan pastikan selalu terupdate. Rutin melakukan update sistem operasi dan aplikasi untuk menutup celah keamanan. Menggunakan autentikasi dua faktor untuk lapisan keamanan ekstra pada akun-akun penting. Berikan pelatihan keamanan kepada pengguna agar mereka sadar akan potensi ancaman dan cara menghindarinya. Dan melakukan monitoring aktivitas sistem secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini.